Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, luar biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat virtual room, sharing your testimony di Miracle TV. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang spesial, yang akan memberikan kesaksian perjalanan hidupnya sebagai seorang aktor laga di layar lebar. Mungkin teman-teman saya yakin ada beberapa yang pasti mengenalnya, karena beliau seorang aktor dimulai karir pada tahun, kalau saya tidak salah ya, nanti kita konfirmasi lagi dengan beliau sebentar, di era 80-an, 90-an. Nah, tetapi sampai sekarang beliau tetap eksis, baik itu bermain di layar lebar maupun di layar TV. Dan malam ini kita akan mendengar sebuah kesaksian perjalanan hidup dari beliau. Bagaimana ketika beliau dari masa kecilnya, bagaimana dia meniti karirnya, tentu berbagai macam pergumulan, tentu berbagai macam tantangan, hambatan yang beliau hadapi. Nah, kita akan mendengar suatu kesaksian yang luar biasa pada malam hari ini. Sekarang sudah ada dengan kita Bapak Ricky Hosada. Mari kita sapa beliau sama-sama. Shalom Pak Ricky, selamat malam. Mic-nya Pak bisa dihidupkan, mungkin mic-nya. Sebentar Pak, mic Bapak belum bisa saya dengar. Sebentar ya. Ya, sekali lagi. Shalom Pak, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik sekali Pak, luar biasa. Puji Tuhan. Bagaimana kegiatan hari ini Pak, sepanjang hari ini? Ya, hari ini, sepanjang hari ini, saya olahraga di balkon, olahraga jemur matahari dan gerak tubuh. Wow, luar biasa Pak ya. Jadi tetap beraktivitas untuk menggerakkan. Meningkat supaya kita sehat di zaman pandemi ini. Puji Tuhan. Baik, kita tidak sabar lagi nih Pak, mau mendengar perjalanan hidup Bapak yang sangat menarik dan akan mengedukasi kita semua pada malam hari ini. Dan akan juga memberkati sahabat-sahabat Miracle yang sedang menonton pada malam hari ini. Silakan berbagi video ini di grup-grup rohani. Silakan berbagi di beranda-beranda sahabat-sahabat semua. Karena malam hari ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang akan memberkati kita luar biasa, memberikan kita kekuatan, dan terutama juga bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Tapi sebelumnya kita akan buka dengan doa dulu. Pak Ricky, ya, baik. Izinkan saya untuk berdoa untuk sebagai pembuka dari acara kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari yang spesial ini ya Tuhan, kami sangat bersuka cita, kami bersyukur karena kami masih bisa dipertemukan kembali dalam sharing your testimony di Miracle TV. Tentu itu semua karena kebaikan dan kemurahan Bapa di sorga. Sebelum kami mulai ya Tuhan, acara kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus untuk menuntun kami, diurapi kami ya Tuhan, terlebih narasumber Pak Ricky Hosada pada malam hari ini, agar supaya beliau bisa berkata-kata, beliau bisa bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala perangkat yang kami gunakan, baik di tempat kami Miracle TV maupun di tempat Pak Ricky. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, begitu juga dengan koneksi internet. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kita benar-benar akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mau buka program kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Pak, saya akan membacakan satu ayat sebagaimana biasanya Pak. Sebelum kita mendengar sharing dari Bapak, izinkan saya membacakan satu firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Ya Pak? Ya, untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, haleluya. Baik Pak, saya tadi sedikit memperkenalkan di awal sosok kita pada malam hari ini yang akan bersaksi. Mudah-mudahan saya tidak salah Pak ya. Tetapi kalau boleh kita berbincang-bincang sedikit Pak ya.
sebelum kita Boleh, masuk ke silakan Pak sharingnya. Preti. Silakan. Iya, Pak, benar ya Pak? Bapak adalah seorang aktor laga di era 80-an dan 90-an. Dan sampai saat ini masih eksis, Betul Pak. sekali, Pak. Betul sekali, Pak. Saya Iya, masuk ke dalam perfilman, memang ambil spesialis di film action dan laga. Yang luar latar biasa. belakang saya Betul. adalah seni bela diri. Iya, betul. Itu kalau tidak salah ya, tahun 80-an saya mungkin masih usianya 12 atau 13 tahun, Pak ya. Tetapi waktu itu mungkin kita belum bisa nonton, karena kan ini 17 tahun ke atas, biasa ya. Film-film laga kan pasti begitu, semua 17 tahun ke atas. Dan saya mungkin masih berusia 12-13 tahun. Tetapi ada beberapa film Pak yang saya nonton di usia saya 18 tahun. Saya teringat dengan ada beberapa film seperti Bangkitnya Si Mata Malaikat. Waktu itu Bapak bermain dengan almarhum ya, Adven Bangun, betul Pak ya? Saya bermain dengan almarhum Aven Bangun, dan Aven Bangun juga adalah teman saya di film maupun setelah dia melayani Tuhan. Puji Tuhan Pak ya, teman Dan dia seperjuangan ya juara Pak ya? karate. Dia Iya, juara karate Asia Pasifik. oke, Sekarang sudah almarhum. iya. Dengan Ibu Rani Soraya, betul ya? Waktu di film itu Ya, juga Ibu betul. Rani Rani Soraya juga Soraya ada. sebagai partner saya di film, saya pasangan untuk melawan si mata malaikat yang berbuat kejahatan, yang membunuh banyak orang di kampung itu, di Bangkitnya Si Mata Malaikat. Iya, Itu produksi tahun 1988, akhir 88 Pak ya. Ya, Waktu itu masih ingat nggak harga tiketnya itu mungkin 2.000 Pak ya. Tiket bioskop waktu itu harganya sekitar begitu Pak ya. 2.000-an, 3.000-an. Kalau sekarang kan tiketnya kan 50.000 sampai 100.000. Iya Pak ya. Baik. Dan ada juga film yang berikutnya yaitu Membakar Lingkaran Api. Membakar Lingkaran Api ini Bapak bermain dengan Agus Melas ya. Betul Pak ya? Dengan Peter O'Brien juga. Iya. Bapak bisa dengar suara saya? Pak Riki bisa dengar suara saya? Mungkin koneksinya, koneksi Bapak Riki agak terputus-putus ya. Ya Pak, bisa dengar suara saya? Iya, halo. Halo Pak Riki. Iya, mungkin koneksi Pak ya. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak karena mungkin koneksi. Mungkin berhubung kita belum mulai Pak ya Pak Riki, mungkin ada waktu sebentar. Pak Riki bisa bisa tukar handphone dengan Ibu ya. Mungkin koneksi dari Ibu mungkin lebih baik. Artinya mungkin handphonenya Pak. Apa bisa? Iya, baik sahabat-sahabat Miracle, kita menunggu sebentar ya. Kita menunggu sebentar sampai Pak Riki terhubung kembali dengan device yang lain supaya koneksi dan kesaksian dari Pak Riki kita bisa mendengarnya dengan baik ya. Jadi mohon sabar sebentar. Mana? Iya Pak Riki, tidak apa-apa, kita menunggu sebentar Pak. Tidak apa-apa Pak, kita menunggu sebentar. Mungkin posisi tempat Bapak bisa cari tempat yang koneksi internetnya lebih bagus. Dekat ini. Sebentar ya Pak. Saya menunggu Pak. Iya. Ini zoomnya mana? Biasa itu bagus itu Pak. Ini coba sebentar. Tidak apa-apa Pak, saya menunggu sebentar Pak. Supaya ini udah. Iya, mereka bisa mendengar kesaksian Bapak dengan baik. Ini sudah bagus Pak. Sudah bagus Pak. Ini yang tampak wajah Ibu. Ya. Ini sudah bagus Pak. Mungkin posisinya di sini lebih bagus ya. Ya. Posisinya di sini lebih bagus. Ini kan berganti posisi ya.
Iya, yang Kalau di sekarang sini, Ibu kalau berdiri di di sini sini. Pak, di sini Iya, saya lihat di sini posisinya bagus Pak videonya. panas sana. Panas nggak ada AC Pak. Nggak ada. Itu coba pakai ini coba kembali. Anu dia kamu. Coba. Kalau kamu dia Coba. bilang admut ya. Coba Pak. Admutnya. Ya, coba sudah saya. Tolong dibuka admutnya. Oke, Ibu Jenny matikan dulu ya mic-nya. Nah, oke. Iya, saya keluar. Ya, sekarang iya. Admutnya tadi, Iya, sorry, admutnya itu tadi dimatikan dari sana Pak. Tolong dihidupkan. Karena dari dia dibuka nggak bisa. Jadi dari Bapak harus dibuka. sebentar ya. Sebentar. Oh. Ibu Tadi Jenny ketutup. sekarang hidup mic-nya. Sekarang saya ke Pak Riki. Oke. Ya, Saya bikin close dulu ya. Sebentar Bu ya. Karena sempat jadi keluar HP Pak tadi. Riki ditulis unmute. Saya udah mutin tapi nggak bisa. Baik, Jadi baik harus Ibu, saya baik putar dari Ibu. Bapak. Sebentar ya. Saya bikin co-host ya. Ya, Silakan Ibu. Bapak sudah bisa menghidupkan mic-nya sendiri. oke. Sudah ya? Ya, nanti saya bilang Bapak. Ya, hidupkan mic, Bang. Hidupkan mic Bapak. Arin, unmute-nya tolong hidupin. Tekan. Ya, sudah. Iya. Oke, kedengeran. Baik. Sip, bagus. Puji Tuhan. Ya, Sekarang koneksinya lebih baik Pak ya. Kita sambung. Ya, kita sambung dengan tadi Pak ya. Jadi film yang kedua itu adalah membakar lingkaran api. Waktu itu Bapak bermain bersama dengan Agus Melas. Betul Pak ya? Betul. Betul. Itu bukan film kedua, itu film ke-10. Oh, film ke-10. Iya. Maksud saya yang saya masih ingat, yang saya nonton. Iya. Film pertama saya Melinda Sekarang Kapur Iya. tahun 1985. Kemudian film Naga Sakti tahun 1986. Baik. Baik, Pak. Sekarang saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Bapak untuk bersaksi pada malam hari ini, menceritakan Pak kebaikan Tuhan yang Bapak alami selama hidup, dan Bapak bisa menceritakannya bagaimana sampai Bapak saat ini bisa percaya dan bisa menemukan jalan kebenaran itu. Tetapi sebentar, saya tadi janji mau putar film ya Pak ya, yang promo Pak ya, benar ya? Ya, Yang promo trailer, boleh Pak ya, nggak apa-apa ya, karena kan itu film pendek, Iya. karena sekarang film bioskop agak sulit untuk masuk ke film layar lebar, sulit untuk masuk ke bioskop karena zaman pandemi dan juga ada PPKM baru mulai dibuka, sehingga Iya. kami teman-teman kita bikin film-film pendek untuk YouTube dulu sementara. baik, Nanti akan datang baru Baik. kita pergi Ya. ke film bioskop kalau sudah memang sudah dalam keadaan tenang. baik sahabat-sahabat Miracle, saya akan putar film pendek hanya 1 menit saja, karena Pak Riki berprofesi sebagai seorang aktor, jadi kita juga harus mendukung dan kita melihat sebentar ya, hanya 1 menit. Ya di warung itu saya minta tolong pada ya memang sampai juga.
Baik, itu trailer pendek ya yang kita saksikan. Kalau boleh tahu Pak, kapan ini The Man of Hero? Kapan ini Pak kira-kira akan diputar? Ya, saya belum jelas. Sekarang dalam proses pembuatan, mungkin sisa 1 hari syutingnya. Setelah itu akan ada editing, kemudian nanti sutradaranya dia coba mau tayangkan di YouTube sementara. Itu film YouTube, film pendek. Oke, kita doakan agar semua yang Bapak kerjakan, agar semua yang Bapak lakukan pada saat ini bisa berhasil Pak ya. Puji Tuhan. Amin, amin. Sekarang saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak untuk memulainya Pak. Silakan. Baik. Selamat malam teman-teman Miracle TV. Terima kasih semua kita bisa berkumpul bersama teman-teman yang berada di manapun di mancanegara maupun di Indonesia. Juga terima kasih untuk Pak Frankie Supit yang telah mempercayakan saya, memberi kehormatan kepada saya untuk menjelaskan tentang perjalanan karir saya di dunia seni, acting dan seni bela diri, juga kesehatan, sampai bertahan di zaman pandemi ini. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memampukan saya untuk tetap berdiri sampai hari ini, tetap sehat. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, nama saya Ricky Hosada. Saya lahir di kota Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 1963, Januari tanggal 15. Di Sulawesi Selatan, kota Palopo, tepatnya Kabupaten Luwu, dari Makassar kurang lebih 400 kilo, dari Toraja kurang lebih 2 jam. Kota yang kecil, di situ saya lahir. Ketika usia 2 tahun terjadi kerusuhan pengganyangan, dan saya melihat langsung orang-orang menjarah rumah saya sehingga saya trauma dan timbul ketakutan dalam hidup saya. Dan rumah-rumah dijarah termasuk sekolah. Ayah saya memanggil, setelah itu ayah saya trauma memanggil guru-guru untuk mengajar anak-anaknya di rumah. Kakak-kakak saya sejak kecil melihat kakak saya dididik di rumah. Dan di situ timbul saya bertumbuh dari kanak-kanak. Saya suka nonton film bioskop. Saya suka nonton film-film action, film kungfu, film laga. Sejak kecil saya pergi di usia kanak-kanak, saya pergi menonton di bioskop. Karena bioskop itu dekat dengan rumah kami, jalan kaki paling 15 menit, 20 menit. Saya pergi nonton film kungfu, pemain-pemainnya saya masih ingat. Ada Wang Yu, Chen Kuan-tai, Tilung, Chi Kuan-chin, dan Lo Lie, Chen Pei-pei. Ada belakangan muncul Bruce Lee pada tahun 1973 di usia saya 10 tahun. Itu sangat populer film Bruce Lee. Orang-orang ketika setelah menonton film Bruce Lee, orang-orang mencontoh untuk memakai sepatu Big Boss. Dan juga jurus-jurus Bruce Lee dipraktekkan. Saya ada waktu, saya pasti pergi nonton film, mau malam, mau sore, saya pergi nonton film. Ada berapa bioskop? Ada 3 bioskop. Begitu film Hong Kong main, film action, saya nonton. Film Indonesia pun saya nonton. Jadi saya sangat menyukai film. Lalu timbul dalam hati saya, ingin seperti bintang-bintang film itu, saya ingin belajar bela diri. Saya nonton filmnya Fusen, ada Shaolin Shi, ya, ada Wang Yu, tangan buntung, Tilung, pendekar pedang, dan lain-lain. Lalu saya pergi belajar ilmu bela diri.
Saya mencari guru, akhirnya saya bertemu dengan guru di usia kurang lebih 14 tahun di sekitar rumah kami, kira-kira perjalanan kalau naik sepeda, waktu itu saya naik sepeda, naik motor juga kurang lebih 20 menit. Guru saya bernama Sugeng, lalu saya belajar kungfu kurang lebih 3 tahun. Dari pagi sampai malam, sampai sore, sampai malam saya belajar. Setelah belajar dari guru, saya belajar lagi kungfu. Cuma cita-cita ingin belajar kungfu supaya bisa membela diri. Dan sering berkelahi, kalah saya belajar lagi untuk bela diri lagi. Di rumah saya juga ikut homeschooling yang ayah saya ajak untuk ikut sekolah dengan kakak-kakak saya. Lalu saya cita-cita, saya melihat bintang-bintang film ini hebat, mulai saya punya bela diri, dalam hati saya timbul, ingin jadi bintang film juga. Lalu ayah saya berangkat ke Makassar untuk mengembangkan usahanya. Saya dibawa ke Makassar di usia ya kurang lebih 17-18 tahun. Sampai di Makassar, saya yang hobi olahraga, suka jogging, suka berenang. Saya pergi berenang juga di Pantai Losari. Ya, di pintu Pantai Losari saya suka berenang, saya jogging, saya berenang. Di Pantai Losari, saya bertemu dengan seorang guru, Shaolin. Dia suka jalan pagi, akhirnya guru itu bernama Bapak Ho. Dia ajak saya ke rumahnya, dia bincang-bincang. Dia ingin turunkan ilmu Shaolinnya kepada saya. Lalu saya mulai latihan dengan dilatih oleh Bapak itu pagi setelah berenang, setelah olahraga ke rumahnya. Jam 8 dilatih sampai jam 12, jam 1. Kadang-kadang sampai jam 1. Baru pulang makan siang, sore datang lagi, saya latihan lagi. Diajarkan filosofi tentang Shaolin. Kemudian kakak ipar saya punya suami bernama Kemal Hamdani. Dia juga ahli di bidang bela diri Thai boxing. Dia melatih saya Thai boxing. Dia katakan Thai boxing ini full contact dan praktis. Saya coba belajar, ternyata memang cukup berat latihan Thai boxing. Saya juga pergi ke fitness center untuk latihan, untuk sit up dan push up, memperindah tubuh. Kemudian saya bercita-cita untuk ke Jakarta menjadi bintang film. Pada tahun 1984, saya coba berangkat ke Jakarta. Saya minta pendeta di Makassar untuk mendoakan saya. Kemudian saya direferensi, saya bertemu dengan adiknya di Jakarta, tapi tidak jodoh. Akhirnya saya cari perusahaan film, saya pergi bertemu, saya telepon, akhirnya saya bertemu teman saya sekarang sampai sekarang kami tetap berteman, bernama Robert Santoso. Jadi kami bersahabat. Dia seorang penata kelahi film, fighting instructor. Dia menjelaskan saya tentang action di film, bagaimana seni bela diri di film ada sedikit perbedaan dengan bela diri di kehidupan nyata, karena ada gerakan-gerakan yang diperbarui, diperindah. Karena seni adalah keindahan untuk di film. Saya belum menangkap. Saya belajar dari Robert Santoso tentang reaksi, aksi. Dia melatih saya. Terus saya coba diperkenalkan untuk main satu film sebagai peran utama, tapi karena akting saya masih kurang, saya tidak jadi main. Saya pulang lagi ke Makassar untuk latihan, lalu saya datang lagi pada tahun 1985 ke Jakarta. Saya mulai main di film Melinda Sekarang Kapur sebagai peran pembantu utama. Setelah Melinda Sekarang Kapur, saya diperkenalkan dengan sutradara Sarifuddin, M. Sarifuddin di PT Dipa Jaya Film. Pak Sarifuddin tertarik karena melihat bela diri saya, wajah saya yang bisa dipasarkan sebagai bintang utama. Karena memang di film
bioskop kita harus punya keahlian dan juga wajah yang bisa dipasarkan supaya penonton bisa tertarik untuk menonton, karena bintang film akan memancarkan sinar seperti bintang-bintang film Hong Kong, artis-artis, sehingga Pak Syarifudin memasang saya sebagai peran utama. Saya bersyukur pada Tuhan di film Naga Sakti, film pertama saya sebagai peran utama, dipasang bersama Wike Widowati sebagai peran utama wanita, ada Alicia Johar sebagai peran sebagai bintang tamu, ada Simon Pita, ada Yakob Eksat, Evi Susanto, dan banyak pemain di sana bermain. Itu film action, film silat, film kungfu. Dan di situ saya sebagai peran utama. Setelah rilis film itu cukup laku, banyak yang menonton. Kemudian saya diminta untuk bermain lagi di film Jubah Hitam sebagai peran utama juga bersama Wike Widowati dan Simon Pita, Yakob Eksat, M. Syarifudin sebagai sutradara. Pak Syarifudin sekarang adalah sudah almarhum, saudara terkasih. Saya berterima kasih kepada Bapak Syarifudin yang mempercayakan sebagai peran utama, juga Pak Wasidipa. Akhirnya saya main sebagai peran utama. Setelah itu saya main lagi di film Kelabang Seribu di PT Kanta Indah Film dengan Aneka Putri, Berry Prima sebagai peran utama, dan saya mendukung peran Berry Prima sebagai peran utama. Ada Baron Hermanto, kami sebagai peran utama yang mendukung. Afen Bangun sebagai peran pembantu utama, sebagai antagonis, sebagai orang jahat. Jadi kami melawan Afen Bangun. Ada Nur Arifin juga main, dan film itu cukup sukses di peredaran. Lalu saya main lagi di film Peluru dan Mesiu, ada Wike Widowati, Hari Kapri. Lalu main lagi di Bangkitnya Si Mata Malaikat yang tadi Pak Franky katakan, Afen Bangun, dan juga Rani Soraya, sutradara dari Hong Kong, Peter Chen. Dan film itu juga diedarkan di Hong Kong dan di Asia. Di samping saya main film, saya juga ikut di sasana bela diri, kickboxing di Tunas Karya. Guru besar saya adalah Pak Surya. Dia keturunan Jepang yang belajar kungfu, kemudian sekolah di Jepang, belajar kickboxing di Jepang. Jadi saya sudah belajar ilmu bela diri, kungfu, Thai boxing di Makassar, di Jakarta kickboxing. Di samping itu di Makassar pun saya pernah ikut private taekwondo untuk kaki bisa tinggi. Itu seni semua. Supaya saya bisa main di film dengan gerakan yang bermacam jenis. Guru saya adalah almarhum Edi Lesmana. Lalu di Jakarta pun saya ikut private dan ikut dengan Pak Wahab. Dia sebagai guru taekwondo di Tunas Karya. Kebetulan sasana Tunas Karya saya latihan kickboxing. Di situ juga di bawahnya ada tempat latihan taekwondo. Akhirnya saya berkenalan, saya latihan dengan Pak Wahab. Pak Wahab sekarang masih sehat, tinggal di BSD, usia 82 tahun. Saya latihan untuk gerakan di film. Kita perlu banyak seni di bela diri di film. Karena film kita mengekspresikan seorang tokoh dan kita masuk ke dalam tokoh itu dengan kemampuan. Misalnya kita sebagai tokoh pendekar, kita perlu menguasai bela diri supaya tidak dipermalukan ketika tampil. Jadi harus benar-benar bisa bela diri. Seperti Hong Kong, semua pemain-pemain film Hong Kong bisa bela diri. Dan mereka yang mungkin masuk di film masih kurang, mereka latihan dengan sungguh-sungguh. Mereka ikut bela diri. Di Indonesia pun demikian, banyak yang ahli-ahli bela diri, termasuk Robert Santoso, ada teman-teman saya juga. Terus berlanjut, saya main lagi di film Cakar Harimau, di PT di Pajaya Film dan Wike Widowati juga. Lalu main lagi di Manusia Penjaga Penunggu Jenazah dengan Yopi Burnama yang mengajak saya untuk main di film situ. Saya main sebagai peran pembantu. Ada Hengki Tornando, ada Rani Soraya. Lalu main lagi di film
film gadis membakar lingkaran api, main di Tiga Gadis Pilihan dengan Yopi Burnama, Robo Santoso di situ sebagai penata kelahi, fighting instructor. Ada Ranita Manopo, Rani Manopo, Marcelina, ada Ana Sherly, ada Rudi Salam. Itu shopping di Jakarta dan di Semarang. Film itu cukup sukses. Yopi Burnama almarhum sebagai sutradara, Robo Santoso sebagai fighting instructor yang memang ahli di bidangnya, Robo Santoso. Lalu saya main di film Membakar Lingkaran Api. Itu ide cerita saya yang dikembangkan di PT Rapi Film. Saya perkenalkan kepada produser Gope Santani. Akhirnya saya main di film Membakar Lingkaran Api. Sutradara Arijal almarhum, ada Peter O'Brien, Agus Melas, ada Robi Sutara, dan saya mengajak teman saya Tanaka untuk menjadi pendata kelahi, fighting instructor, karena Tanaka juga ahli di bidang pendata kelahi film seni. Tanaka adalah murid dari Robo Santoso dan mereka juga partner. Peter O'Brien sebagai pemain film action, dia minta untuk dilatih bela diri. Saya juga mengajak guru saya, Pak Surya, guru kickboxing, pelatih kickboxing saya, untuk melatih action dan bela diri untuk Peter O'Brien dan kami. Dan kami latihan kurang lebih 2-3 minggu, lalu syuting film Membakar Lingkaran Api. Setelah beredar film Membakar Lingkaran Api cukup sukses di Indonesia, di Jakarta, maupun sampai Asia, sampai Eropa, Amerika Latin, itu dipasarkan di luar negeri. Lalu Yopi Burnama mengajak saya main di film Gadis Pendekar lagi. Sebagai peran utama bersama Yurika Prastika, Robo Santoso sebagai penata kelahi, fighting instructor. Kami syuting sampai malam, kadang-kadang sampai tengah malam. Dan setelah selesai film itu dipasarkan cukup sukses. Tapi film ketika itu mulai agak menurun di perfilman Indonesia karena membanjirnya film-film impor dari luar negeri, dari Hollywood, dari Hong Kong. Sehingga film mulai merosot. Saya coba ke Hong Kong untuk menjadi bintang film. Saya coba dengan tekad, ternyata jodoh saya tidak di Hong Kong. Saya pulang ke Indonesia, lalu saya kerja bidang lain karena film lagi merosot, sinetron mulai bangkit. Saya kerja di properti, terus kerja di perusahaan Jepang sebagai marketing dan purchasing. Saya belajar marketing dan purchasing untuk produk. Rencana bos dari Jepang membuka perusahaan batu bara, pertambangan batu bara di Indonesia dan juga garment. Dan saya membantu, kemudian banyak kerja-kerja yang bisa kita bertahan untuk kalau film agak berkurang, kita bisa bekerja dengan marketing. Lalu saya main di film sinetron, diminta oleh PT Rapi Film, perusahaan yang saya main di film Membakar Lingkaran Api. Saya diminta untuk main sebagai peran pembantu utama, mendampingi peran utama melawan Belanda. Ada 4 episode saya main sebagai peran pembantu utama. Saya masih ingat teman saya juga sebagai penata kelahi fighting instructor, Edi Santoso, adik dari Robert Santoso. Saya main hampir 4-5 episode. Pak Benny sebagai sutradara waktu itu, jadi kami syuting 4 episode, Jaka Sembung sebagai film televisi. Lalu saya diminta lagi main di film Tutur Tinular pada tahun 1997. Diminta untuk main syuting film Tutur Tinular 2-3 episode. Saya main bersama Lamping dan juga Han Wanagi, dan kami berangkat ke Beijing untuk syuting. Di sana saya main sebagai orang Mongol yang baik. Jadi kami sampai di sana. Ketika sampai di sana memang udara sangat dingin. Kami hampir 2
setengah bulan di Tiongkok, dan memang ada penyelesaian dengan udara, keadaan. Jadi, tapi karena kami cinta pada seni film, seni bela diri, saya tetap senang walaupun di tempat yang dingin. Kami syuting, setelah pulang, hidup saya memang hidup dalam kegelapan dunia ini. Di luar syuting, saya sudah hidup dalam dunia yang gelap, ke diskopik dan lain sebagainya, pokoknya yang menyakiti hati Tuhan. Sampai suatu saat saya ingin bunuh diri pada tahun 1997. Rasanya takut menghadapi hidup di masa depan karena tiap malam hidup dalam dosa. Dosa, akibatnya dosa kita putus hubungan dengan Tuhan, sehingga saya coba mau berjuang untuk hidup, tapi ada rasa takut, rasa khawatir tentang masa depan, tentang kehidupan. Walaupun saya punya ilmu bela diri yang kuat, yang mumpuni, tapi ada perasaan takut. Saya mau ngomong sedikit. Ketika pulang dari Hong Kong, saya flashback dikit, guru saya minta saya untuk ikut pertandingan kickboxing pada tahun 1990, tanggal 30 Desember. Cuma waktu latihan kurang lebih 5-6 bulan, saya yakan dan saya ikut pertandingan dan juara utama kickboxing pertama di Indonesia di Lokasari. Dan saya sangat bangga, tapi itu semua tidak membuat saya bisa kuat menghadapi tantangan hidup. Lalu tahun 1997, saya mau bunuh diri. Sudah main film, main sinetron, tapi ada perasaan kosong dalam hati saya. Akhirnya ayah ibu saya membawa, kakak saya membawa ke dokter, ke dukun, paling hebat pun tidak bisa sembuh, dibawa ke Jakarta, ke rumah sakit di Jakarta yang bagus, sampai ke Singapura, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa pulang ke Makassar, perasaan ada kekosongan dalam hati saya. Itu akibat dosa. Akibat berbuat dosa, kita berbuat dosa adalah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari perintah Tuhan, jadi tidak sampai pada tujuan. Sehingga saya mau bunuh diri. Waktu kita lakukan dosa, setan ternyata masuk. Dia memberikan pikiran kita, hati kita, perasaan takut, khawatir. Karena kita putus hubungan dengan Tuhan. Saya baru di situ baru mengetahui bahwa dosa sangat berbahaya bagi hidup kita, walaupun kita hebat, maupun kita terkenal, maupun kita sukses. Dosa akan menghancurkan hidup seseorang. Hidup saya mulai mengalami kehancuran, depresi. Akhirnya saya pulang ke Makassar. Sebelum pulang, saya diperkenalkan kepada hamba-hamba Tuhan, didoakan, tapi tidak sembuh-sembuh juga karena hati saya belum sungguh-sungguh mau bertobat. Ketika sampai di Makassar, saya tetap mau bunuh diri, ketakutan, khawatir pada masa depan. Akhirnya orang tua coba bawa ke orang pintar lagi, adik saya juga, tapi tidak bisa sembuh-sembuh. Dikatakan orang yang paling hebat, paling terkenal, yang bisa menyembuhkan orang, punya kuasa, dia seorang dukun, ada 2 dukun, tapi tidak bisa menyembuhkan saya. Sehingga suatu saat saya ingat, saya dengar orang mengatakan bahwa Yesus itu hebat, bisa menyembuhkan seseorang, bisa membebaskan, dan bisa memulihkan hidup orang, bisa mengusir setan-setan dari hidup seseorang. Saya berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan saya, tapi tidak ada jawaban. Malam-malam saya tetap jatuh lagi. Saya tetap pergi ke dunia malam, minum, dan lain-lain hal yang tidak bagus dalam kegelapan. Hati saya mulai hancur, ingin bunuh diri, ingin tabrakan diri pada mobil, ingin loncat dari atas rumah. Tapi ada sesuatu yang menahan diri saya. Ada sesuatu yang menahan diri saya, suruh stop.
Akhirnya saya coba berhubungan dengan seorang pendeta, saya datangi pada tahun 1999, tanggal 29. Pendeta itu bernama Benyamin Erohi. Dia menjelaskan kepada saya tentang dosa, harus bertobat, kalau mau percaya kepada Yesus akan dipulihkan, disembuhkan. Perlu undang Yesus masuk dalam hati. Dia mendoakan saya, tapi saya masih ragu. Kemudian saya pulang ke rumah, setelah didoakan, malamnya saya bisa merasa lega. Ada kesejukan, ada ketenangan. Sudah tidak tertekan oleh tekanan, depresi, ketakutan, kekhawatiran. Saya bisa bangun pagi dengan tenang. Besoknya siang saya pergi lagi ke gereja untuk bertemu pendeta Benyamin Erohi bersama Daniel Subianto. Pendeta Daniel Subianto, akhirnya saya ngomong, saya jelaskan bahwa saya mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Akhirnya saya bertobat, dituntun untuk terima Yesus. Tidak ada yang maksa. Ya, dengan keinginan saya sendiri, karena saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa yang tidak akan bisa masuk ke surga walaupun saya jadi bintang film, karena dosa itu membuat saya putus hubungan dengan Tuhan. Tapi saya baru bisa merasakan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa. Bukan saya mencari Tuhan, Tuhan yang mencari saya. Saya malah mau jauh dari Tuhan. Saya tidak ingin dekat dengan Tuhan. Saya ingin hidup berfoya-foya. Saya ingin hidup dalam kegelapan. Saya ingin mencari dukun-dukun yang hebat untuk meramal masa depan saya. Ternyata semua tidak ada jaminan untuk saya. Akhirnya saya bertemu pendeta Benyamin Erohi. Dia jelaskan, dia tuntun saya terima Yesus. Akhirnya saya ambil keputusan mau bertobat sungguh-sungguh, mau tinggalkan dosa, sehingga saya terima Yesus dan saya dibaptis. Selama hari itu, begitu keluar dari air, hati saya penuh dengan sukacita sangat luar biasa. Di situ ada kelepasan dalam diri saya, ada pembebasan, ada batu seperti terangkat dalam hidup saya. Baru saya tahu Yesus sungguh-sungguh adalah penyelamat, adalah juru selamat. Saya dulu pikir itu Yesus adalah Tuhannya orang bule. Ternyata selama ini saya tidak mengerti, pikiran saya tertutup. Akhirnya saya terima, saya tahu bahwa Yesuslah jalan. Seperti Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6 dalam bahasa Mandarin. Yohan Fu Ying, 14章6节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。如不接受我，没有一个人可到天父那里去。” Yesus就是道路、真理、生命. Di situ saya sangat bersukacita lebih daripada pada apapun. Dalam bahasa Inggris, John chapter 14 verse 6. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me." Saya pegang firman ini. Akhirnya saya tahu saya telah diselamatkan. Saya masuk ke jalan yang benar, jalan kebenaran dalam kehidupan. Luar biasa. Disitulah saya tahu bahwa saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya coba berbuat dosa. Tuhan yang mengejar saya, yang mencari saya. Karena kasih karunia Tuhan, saya ditemukan oleh Tuhan. Yang saya coba diseret iblis ke dalam lembah kekelaman, dalam kehancuran, menuju ke neraka. Tapi Yesus menarik saya. Dia datang mencari saya. Karena bukan saya mencari Yesus, Dia yang mengejar saya. Yang adalah orang yang penuh dosa. Ternyata sekarang saya sangat bersyukur, saya penuh dosa, tapi Yesus mau mencari saya. Oleh karena itu saya sangat bersyukur. Setelah itu saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan, melayani sesama manusia, mulai melayani orang-orang yang susah, pergi kemana-mana untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu, saya tanpa Yesus, saya mungkin sudah mati, bunuh diri, loncat dari atap rumah, lantai 2, mau tabrakan diri, minum racun serangga. Tapi karena kemurahan Tuhan, Dia menyelamatkan saya. Saya serahkan hidup sepenuhnya, akhirnya perfilman saya lupakan. Dunia seni, dunia bela diri pun saya lupakan. Karena saya sudah ngomong pada Yesus, saya mau melayani Engkau sepenuh hati.
berjalan waktu, akhirnya saya kembali ke Jakarta, saya ambil sekolah Alkitab untuk bisa bagaimana melayani orang, membantu orang yang susah, yang punya kesulitan, yang punya pergumulan, menolong orang-orang yang bisa ditolong. Memang setelah ikut Yesus banyak penderitaan, banyak kesulitan-kesulitan. Karena tidak di film lagi, saya tinggalkan sepenuhnya. Akhirnya terus berjalan, saya bertemu dengan pacar saya yang cantik, yaitu Jenny Elizabeth, di pelayanan pemulung. Saya masih ingat di Istora Senayan. Dia melayani, akhirnya kami bertemu, mulai saya berdoa supaya dapat pasangan hidup yang tepat, yang benar, yang bisa menjadi penopang. Akhirnya Tuhan pertemukan, akhirnya saya diutus ke daerah untuk misi. Kebetulan istri saya bergerak di bidang misi, dia juga serahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Ada masalah, saya minta istri saya mendoakan saya, mendukung doa. Akhirnya kurang lebih 6 bulan kami pacaran. Saya utarakan mau menikah pada tahun 2002. Memang saya dapat penglihatan, istri saya datang kunjungi saya. Waktu itu, waktu sekolah Alkitab, waktu saya tidur, ada seorang wanita, ternyata persis pacar saya yang sekarang yang datangi saya. Akhirnya kami menikah tahun 2002, bulan 9. Ya. Kami menikah, setelah itu kami melayani sepenuhnya. Film mulai, saya tidak ingat lagi tentang film, sinetron, bela diri, seni bela diri. Padahal saya sangat menyukai. Pergi pelayanan bertahun-tahun, kami ke daerah-daerah, ke kota, sampai Toraja, sampai Kupang, sampai Alor, sampai ke Jawa, terus ke Jerman juga, diundang ke Jerman untuk pelayanan. Pulang dari pelayanan, kami tetap banyak berdoa untuk negara Indonesia karena kami sangat mencintai bangsa Indonesia. Kami tiap hari berdoa untuk negara kita cintai supaya damai sejahtera Tuhan turun di Indonesia, supaya setiap orang hidup dalam takut akan Tuhan, dipulihkan hidupnya. Singkat kata, berjalan waktu, kami terus pelayanan. Tiba suatu saat, mulai pakai HP yang ada WA, saya dapat WA untuk hadir di acara ulang tahun Parvi di Kuningan pada tahun 2018. Akhirnya saya coba datang hadir, ya jiwa seni saya muncul kembali. Ternyata kalau kita punya jiwa seni tidak bisa hilang. Saya datang kembali, saya ikut ulang tahun Parvi, dan saya sangat senang. Ternyata hati saya kepingin kembali ke film. Tapi saya sudah dipulihkan Tuhan, sudah lahir baru. Bagaimana? Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana supaya saya main. Akhirnya saya ikut lagi acara Parvi, kemudian ikut kongres Parvi. Lalu ketua terpilih Alicia Johar sebagai ketua umum Parvi, Ong Harjatmo sebagai ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Parvi. Saya diminta untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Parvi. Saya katakan, saya sibuk Pak. Tidak apa-apa, kamu kan, Ong Harjatmo katakan, kamu kan sudah pernah jadi bintang film, 10 film, dan anggota biasa di Persatuan Artis Film, dan bisa menjabat di Dewan Pertimbangan Organisasi Parvi. Hanya saya serahkan karena saya mencintai perfilman, ingin membantu untuk memajukan organisasi Parvi, artis film, supaya hidup di jalur yang benar, tidak terlibat narkoba, dan hidup dalam integritas, dalam kejujuran, meningkatkan jiwa seni. Karena seni perlu dibangun, di-upgrade, perlu dipelajari, perlu tekun, dan serius kita pelajari. Adalah bintang film, artis film adalah sebuah profesi yang sama dengan dokter,
pengacara, insinyur, karena itu membutuhkan kreativitas, perlu keseriusan kita mempelajari. Supaya kita waktu memainkan sebuah peran, kita masuk ke dalam peran dengan riset, dengan mempelajari, dengan membaca naskah. Jadi bukan main-main kalau jadi artis film. Tidak mudah, tapi juga mudah kalau kita mau tekuni. Seperti kita bekerja di marketplace. Betul, saya juga ikut di marketing bermacam-macam produk, pernah juga makanan sehat dari internasional. Jadi saya tahu bahwa sebagai artis film, kita juga bisa tampil dengan elegan, dengan kejujuran, dengan hidup dalam kejujuran, dan juga kita mencintai profesi kita. Akhirnya saya jadi DPO pas setelah pemilihan Ketua Parvi dan Ketua DPO, terjadi pandemi di tahun 2019. Jadi film mulai mandek lagi. Tidak, produksi agak kurang. Akhirnya saya berdoa bagaimana supaya bisa main film, dan juga saya tidak sembarang akan main dulu. Mungkin sembarang main, mungkin waktu pukul orang, bisa bunuh orang. Sekarang saya ambil keputusan kalau main film sebaiknya tidak membunuh orang, mungkin mendidik, memukul tapi mendidik. Ya, kita bisa bela diri, atau saya mungkin tidak mau main sebagai antagonis, main sebagai orang-orang yang mengajarkan moral yang baik, mendidik orang. Akhirnya saya berdoa, dalam pandemi ini, teman saya yang main di film Membakar Lingkaran Api adalah aktor senior juga, yang memang juga sutradara film, yaitu August Melas. Dia meminta saya untuk main di film pendek, film YouTube. Saya masih ingat judulnya adalah Romantika Bidan. Pak Agus Melas katakan, ini film drama, Ricky. Siap enggak? Saya katakan siap. Saya mau kembali lagi setelah hampir 20, ya, tahun 2017 saya berhenti dari film. Setelah pulang dari Tiongkok, syuting film Tutuni Lular, akhirnya Agus Melas mengajak saya untuk main di tahun 2021. Di awal tahun main film Romantika Bidan. Kemudian selesai syuting itu film drama, full drama, tidak ada action. Lalu main lagi di film pendek, yaitu film Sang Petualang. Jadi saya sebagai jagoan yang melawan para penjahat-penjahat yang menculik orang. Lalu main lagi berapa film pendek, kemudian Petualang 2 lagi dibuat, sambungan dari itu. Saya main lagi, kemudian bertemu dengan Jeffrey Dara, dia meminta saya main yang tadi Frankie putar, yaitu The Man of Hero. Di situ saya sebagai hero yang adalah seorang karyawan manajer perusahaan yang di dalam film ini ada seorang pemimpin perusahaan, bos perusahaan, punya anak, tapi anaknya suka foya-foya. Ini perusahaan itu diserahkan kepada saya. Anaknya iri hati, lalu menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh saya. Disitulah mulai konflik terjadi sampai akhir cerita. Nanti saudara bisa nonton filmnya, dan film berikutnya saya sedang berdoa supaya memainkan peran yang bisa mendidik, karena film adalah sarana untuk memberi pendidikan, memberi edukasi kepada seseorang, kepada orang-orang, supaya mereka bisa hidup di jalur yang benar dalam masyarakat ini. Dan juga bela diri, saya terus sekarang mulai melatih bela diri saya. Itulah kesaksian saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di channel Miracle TV. Dan saya bersuka cita bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu malam ini. Dan saya tutup karena kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus sangat melimpah dalam hidup saya, sehingga saya bisa bertahan di zaman pandemi ini. Walaupun banyak orang ketakutan, memang
ekonomi dalam kesulitan, tapi kita bisa menyikapi dengan dipimpin Tuhan, kita bisa berhemat dengan cara makan yang sehat dan olahraga yang sehat sehingga kita terhindar dari serangan virus dan kuman. Nomor satu, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dan bisa ada kegiatan. Sekarang saya sedang mengupgrade seni acting saya dan seni bela diri. Saya terus berlatih supaya suatu saat ketika pandemi mulai menurun, kita mulai bisa masuk syuting, saya bisa masuk di film layar lebar dan film sinetron. Sekarang saya masih main di film YouTube, itu sebagai pemanasan dalam latihan untuk memunculkan seni bela diri kembali aktif dan seni acting. Karena acting perlu dilatih berulang-ulang. Saudara terkasih, inilah kesaksian saya. Biarlah Tuhan menyertai kita, memberi kita, melindungi kita dari semua gangguan dari virus dan kuman dalam zaman pandemi ini. Tapi kita juga perlu menjaga jarak dengan orang yang kita temui. Saya sering pakai masker, pasti pakai masker. Kalau bertemu orang, saya lapisin di mulut saya pakai masker dan juga pakai minyak kayu putih, dilapisin tisu dan menjaga jarak 1,5 meter dengan orang yang saya bertemu. Siapapun, kalau ada seorang mau dekat, saya minta supaya kita berjaga jarak 1,5 meter. Sehingga sampai hari ini, puji Tuhan, Tuhan tetap melindungi saya karena saya berdoa supaya Tuhan menjaga saya dari pandemi dan juga tetap olahraga. Biasa kami berjalan di Ancol sehari bisa jalan 2 jam, tapi karena PPKM kami di rumah dan di lingkungan tempat tinggal kami biasa saya jalan 1 jam atau berjemur dan olahraga di balkon jemur matahari setengah jam. Matahari jam 9, jam 10, jam 11. Itu membuat kita sehat dan minum air banyak, makan sayur. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan tetap melindungi aku karena aku tetap berdoa. Itu statement Bapak yang saya tangkap tadi sebelum terakhir kali Bapak menutup kesaksian Bapak. Jadi bukan karena Bapak seorang ahli bela diri, ya, tubuh yang prima, ya, stamina yang kuat, tetapi karena Tuhan yang melindungi Bapak. Suatu perjalanan karir yang panjang, Pak, ya, dan saya dapat katakan Pak Ricky adalah salah satu aktor laga yang senior dalam dunia perfilman, ya. Kalau boleh tahu, kalau Bapak masih ingat, berapa total film yang Bapak telah perankan? Kurang lebih 10 sebagai peran utama. Ya. Ada berapa film sebagai peran pembantu. Saya pernah juga main dengan Leo Chandra, dengan Willy Dosan sebagai peran pembantu. Ada main dengan Johan Saimima, ya. Terus ada berapa film lagi saya hampir lupa. Itu di sinetron, yaitu tadi saya katakan. Juga pernah main Deru-Debu dengan Willy Dosan. Dan juga saya sering diberi semangat oleh teman saya, Andri Wongso. Saya bertemu dengan Andri Wongso pada tahun 1984. Sampai sekarang kita masih sering berhubungan, walaupun tidak pernah satu film dengan Andri Wongso. Andri Wongso pernah main film di Hong Kong dan di Taiwan. Dan di Indonesia sekarang menjadi motivator yang bagus. Betul. Beliau seorang motivator. Yang nomor Iya. 1, luar biasa. Tapi mantan aktor juga, ya. Pak, ya? Iya. Ya, mantan aktor juga. Memang Andri Wongso, dia ke Hong Kong, tapi memang dia mendapat talenta sebagai motivator. Membangkitkan semangat. Dan Pak Andri Wongso masih sehat sampai hari ini. Luar biasa. Puji Tuhan, Pak Ricky, ya. Usia Bapak sebenarnya saat ini berapa, Pak, jika di-share? Saya lihat Bapak masih segar, ya, stamina Bapak, postur tubuh Bapak itu masih kelihatan tegap. Sekarang? Iya. Sekarang, Pak? Iya. Ya, sekarang usia saya masuk 58. 58, saya lahir Pak, tahun ya. 1963. Ya.
Ya, tapi puji Tuhan Ya, masih saya kelihatan segar. tetap olahraga, sehingga waktu main film action saya masih bisa lari, loncat sana, loncat sini. Tapi kalau ada napas yang tinggi saya tidak lakukan lagi. Biasa kalau adegan biasanya ada 2 meter, ya loncat turun dari atas rumah, tapi di bawah pakai matras, pakai kardus. Tapi sekarang saya tidak ambil risiko itu. Tapi kalau masih loncat naik ke mobil, ya Bapak lihat filmnya, saya masih bisa loncat karena saya latih terus. Ya puji Tuhan, tubuh masih sehat, tidak ada sakit, paling cuma flu aja biasa. Puji Tuhan. Flu. Saya belajar Flu 2 hal, Pak. tidur. Ya, saya belajar 2 hal dari kesaksian Bapak. Ternyata popularitas, ketenaran juga yang Bapak alami tidak bisa menjamin kebahagiaan dan damai sejahtera. Ketika Bapak waktu itu merasa frustrasi, depresi, saya yakin mungkin itu bukan karena masalah ekonomi, tetapi karena masalah lain yang Bapak hadapi, sehingga Bapak merasa depresi dan hampir bunuh diri. Tetapi Tuhan benar-benar mengasihi Bapak, membatalkan niat Bapak untuk mengakhiri hidup Bapak. Dan setelah Bapak menemukan jalan kebenaran Tuhan Yesus, saya lihat sekarang berbeda. Meskipun ada masalah, meskipun ada problem, Bapak tetap bersukacita. Bisa melewati permasalahan itu dengan damai sejahtera. Luar biasa, Pak ya. Seperti sekarang orang kan di zaman pandemi banyak mengeluh, banyak stres, tapi memang seluruh dunia mengalami kesulitan, kesusahan. Perekonomian susah, mau perusahaan besar, mau bisnismen besar, banyak malah tutup. Orang stres. Tapi kita pun alami, bukan tidak. Karena itu melanda seluruh dunia. Karena pandemi, tapi kita tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, ucap syukur ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Amin. Luar biasa, Pak. Dan anugerah Tuhan, kenapa hati saya bersuka cita, bisa bermain film kembali, menyalurkan kembali jiwa seni. Dan saya sekarang terus mempelajari seni acting. Ya. Saya mempelajari, saya baca buku, saya latihan untuk masuk di film berikutnya, film bioskop dan film sinetron, dan film-film sinetron maupun film pendek. Ya, dan luar biasa, Pak. Dilatih. Seperti kita bisnis, kita perlu betul-betul serius mendalami profesi kita. Saya kebetulan profesi saya di perfilman, di seni acting. Saya latih benar-benar supaya saya bisa memerankan sebuah tokoh, dan juga saya melatih intonasi saya, artikulasi saya memang kurang bagus. Juga salah satu di hidung saya ada kayak terganggu, ada polip kalau nggak salah, sebelah hidung saya agak tersumbat memang sejak kecil, ya itu mengganggu suara saya sedikit, jadi saya perlu melatih. Terus Agus Melas juga minta saya untuk melatih, ya itulah kalau punya teman yang dia juga ahli, dia minta saya melatih artikulasi kata-kata saya, intonasi, ya gerak. Dia memang kalau gerak saya dari dulu memang sudah melatih olah tubuh. Apalagi setelah saya bertobat, saya lebih banyak gerak jalan. Belakangan saya lebih banyak gerak tubuh. Saya udah jarang main besi karena membuat kaku. Paling ringan-ringan. Ya sekarang berat badan pun saya turunkan menjadi 75. Bertinggi saya 175. Dulu 80, kadang-kadang 81, 82. 83 bisa naik 84. Ya, main tapi sekarang saya turunkan menjadi tubuh yang lebih ideal 75 kg. Lebih ringan badan, lebih rileks. Baik, Pak. Malam ini kita benar-benar belajar. Kita mendapat pembelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup Bapak yang Bapak bagikan kepada kita semua. Saya akan menyapa teman-teman di Zoom, Pak ya. Barangkali teman-teman di Zoom ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, atau memberikan kekuatan dengan firman Tuhan. Silakan. Ayo teman-teman di Zoom, siapa yang nyalakan kamera duluan? Saya akan kasih kesempatan yang pertama ya. Saya lihat ada Pak Avolo.
Pak Apollo Waruwu ya, dari awal acara kameranya hidup terus. Oke Pak, silakan Pak. Luar biasa Pak. Ya Pak, bisa dihidupkan Oh ya, baik. mic-nya. Baik. Shalom Pak Riki. Kita Selamat malam. sudah beberapa kali bertemu di Zoom ya Pak Riki. Dan kita sudah nanti akan bersaksi juga di channel saya. Waktu itu udah bilang kita nanti akan pilih waktu ya, puji Tuhan. Ya, memang kita bergabung di beberapa grup WA, dan malam ini saya memilih untuk bersama di grup kita ini karena saya mengikuti Pak hamba Tuhan ini, Pak Riki Hosada. Saya nggak kenal beliau sebagai pemain film, tapi saya mengenalnya sebagai hamba Tuhan sekarang ini. Walaupun saya beberapa kali menonton filmnya. Dan itu membuat kita satu kesaksian. Puji Tuhan. Jadi ada yang Pak Riki belum sampaikan tadi. Menikah tahun 2002 ya. Ya. Itu pas saya ditabis jadi pendeta Pak. Oh gitu. Jadi Bapak menikah. Nah cuma belum cerita berapa orang anak kalau ada. Ya. Ya, Karena itu Pak. Tuhan belum percayakan anak, kita tetap bersyukur. Ya, mungkin Tuhan mau saya dan istri tetap melayani Tuhan. Jadi itu kedaulatan Tuhan, Dia belum memberikan anak, jadi saya tetap bersuka-cita. Puji Tuhan. Dan sebelumnya mohon maaf ini kalau pertanyaan ini saya tanya, karena saya rindu ada generasi-generasi yang dipakai oleh Tuhan lewat keluarga. Tapi puji Tuhan, tetap semangat, dan terima kasih semangat daripada Pak Riki yang ditularkan kepada kita malam ini. Terima kasih Pak Miracle yang sudah, saya juga ikuti channelnya Pak, lewat firman Tuhan, lewat TV juga ya. TV juga Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas Ya, saya dukungannya. ikuti. Teman-teman, tolong yang lain matikan dulu mic ya, supaya kita bisa mendengar Pak Apollo dengan baik. Lanjut Pak. Ya. Puji Tuhan ya, saya belajar dari Pak, ini maaf ini, saya sebutkan nama dulu, hamba Tuhan kita ini. Saya mengenal dia di Sibolga, sampai juga pergi ke Sibolga timnya ya, membantu teman saya di sana, Pak Halawa. Saya bersyukur sekali, terima kasih. Nah saya melihat juga TV Miracle ini sungguh banyak dipakai oleh Tuhan di bidang pelayanan di lapangan, banyak membantu di daerah-daerah. Kita doakan supaya hal ini terus dipakai oleh Tuhan. Nah, kerjasama dengan bintang-bintang yang cemerlang, yang malam ini diangkat melalui meeting Zoom ini, dan saya harap barangkali ini akan di-sharekan ke channel nanti, supaya ini menjadi kesaksian, karena terbatas malam ini, tetapi ribuan orang di sana yang mendengarkan kesaksian dari Pak hambanya, Pak Riki Hosada, akan disebarkan supaya bahwa ketenaran tadi sudah diambil kesimpulan tadi. Ketenaran itu tidak membuat kebahagiaan, tetapi di dalam Yesus itu memberikan kebahagiaan. Mungkin ya lebih banyak lagi materi yang diterima oleh hambanya ini sebelum menerima Yesus, sebelum menerima kebahagiaan di dalam Yesus. Tapi mungkin sekarang cukup, tetapi sungguh luar biasa saya belajar membuat itu sempurna kebahagiaannya. Dan terbukti bisa pergi ke daerah-daerah. Mari, saya juga pergi ke daerah-daerah, ke Nias. Saya ada sekarang ini di Padang, dan mungkin kita akan ketemu nanti Pak Riki di Jakarta. Bulan Oktober saya akan ke Jakarta karena kami ada pelayanan juga di Kemayoran. Bapak mau Zoom meeting, silakan. Yang pernah Bapak yang kita bicarakan, nanti tinggal atur waktunya Pak. Ya, oke Pak. Ya memang itu dinanti-nanti oleh jemaat juga. Nanti malam ini, dan mungkin melalui meeting Zoom ini saya kira cukup kalau misalnya nanti dari
Miracle TV bisa membagi kepada kita, bisa saya bagi di channel saya, itu saya rasa sudah cukup sekali. Saya ikuti dari awal tadi, sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang tidak saya ikuti. Bagaimana pergi ke Hong Kong, bagaimana pergi ke menjadi orang Mongol, saya ikuti semua. Ini sungguh luar biasa. Dan film pendek tadi itu, Pak, itu menggairahkan anak-anak muda zaman sekarang. Karena orang sudah bosan. Sekarang ini sudah bosan. Satu hal, mohon maaf, ada banyak sedikit waktu. Ini saya mau mengatakan juga, kita beritakan berita damai sejahtera. Nah, di channel-channel YouTube sekarang ini, mohon maaf sekali, bukan lagi berita damai sejahtera yang diberitakan, tapi sudah berita pertengkaran, sudah berita cari follower, sudah berita menghina satu terhadap yang lain, sudah tidak ada kasih. Itu luar biasa. Jadi kita harus bedakan ini, dan saya rasa Miracle TV ini beda sendiri, punya kekhasan. Yang disampaikan adalah berita sukacita, berita damai sejahtera, berita shalom. Dan kalau berita damai sejahtera itu, saya rasa tidak ada seorang pun yang menolak, pasti akan ingin mendengarkan. Ya, Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Amin. dan mengasihi sesama manusia. Jadi sebaiknya kalau di acara TV jangan sampai ada perdebatan saling menyakiti. Mungkin ada beda pendapat, tapi janganlah. Akhirnya timbul dendam. Kita coba menghindari hal demikian. Mungkin kita bisa menjawab dengan kalem supaya kita bisa meluruskan. Tapi kalau sudah sampai perdebatan, akan terjadi konflik. Jadi akhirnya panjang. Lebih baik setiap channel jangan berdebat. Kalau saya lebih setuju seperti Miracle, dia minta untuk berbicara pengalaman tentang karir, tentang hidup, tentang kesehatan, tentang pertumbuhan iman saya. Kebetulan saya percaya Yesus, saya Yesus Kristus, saya berdoa. Mungkin teman-teman yang lain belum kenal Tuhan, ya silakan berdoa menurut cara masing-masing. Tapi saya alami, saya dipulihkan hidup saya karena saya datang kepada Yesus dengan bermacam cara. Saya tidak bisa terima lagi, saya tidak bisa dipulihkan, sehingga saya datang kepada Yesus seperti di Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia diberikan oleh Yesus Kristus. Saya mengetahui bahwa kasih karunia saya diselamatkan, sehingga saya tetap berdiri di sini, tetap kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada perdebatan supaya ada pemulihan, ada damai sejahtera, jangan sampai ada pertengkaran. Kita perlu mengasihi sesama manusia. Biarpun kita beda pandangan, kalau beda pandangan, ya paling kita berdoa, nggak usah diteruskan, karena akan timbul pertengkaran, perdebatan, emosi, dan lain-lain. Coba kita menghindar. Kadang-kadang memang terjadi hal demikian, tapi kita sebaiknya kita menghindari, saudara terkasih. Dan itu yang terjadi malam ini. Hambanya Pak Riki Hosada membuktikan itu kepada kita, bahwa itu ada kedahsyatan, ada kuasa. Jadi firman Tuhan disaksikan di channel di mana saja, itu pedang bermata dua, dia berkuasa. Jadi kita cukup yakin, gak usah bandingkan dengan ajaran agama yang manapun. Cukup kuasa Yesus melalui firman-Nya, karena firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan yang dahsyat mengubah hidup kita. Begitu kira-kira dari saya, Pak Miracle TV, kiranya Tuhan Yesus terus memakai kesaksian ini. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Puji Tuhan. Amin, Pak. Doakan ya, agar supaya tetap memberkati banyak orang di luar sana. Karena memang tujuan dari Miracle TV ini adalah memberkati banyak orang, menguatkan mereka yang imannya sudah mulai goyang. Dan yang ketiga, kita ingin menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Ya, amin. Pak Miracle, ini biasanya berdua dengan Ibu, kok ini nggak muncul malam ini? Oh, biasa saya sendiri, Pak. Ibu yang mana? biasa yang muncul itu bertanya biasa dari partisipan, Pak.
dari Amin, amin. Zoom juga. Mereka Amin. adalah sahabat-sahabat Miracle yang luar biasa mendukung, Pak. Jadi setiap ada narasumber yang datang untuk bersaksi, saya juga meminta kepada teman-teman yang di Zoom untuk memberikan support firman Tuhan, berbagi pengalaman, dan mendukung. Itu saja. Amin. Yang paling penting, kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang banyak. Dan memang Haleluya. betul, Pak, saya setuju dengan Pak Avolo, dengan Pak Riki. Kita menghindari perdebatan dan diskusi untuk mengarah ke situ, karena kita ingin menjaga kekudusan daripada kesaksian daripada narasumber kita. Ya, Haleluya. jadi kalau mau berdebat, kalau mau berdiskusi, mungkin di program yang lain. Tapi di sini kita mau memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Puji Pak Tuhan. Avolo atas dukungannya, Pak ya. Tuhan Amin. Yesus memberkati.